Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan membahas ya perang ayat antara nasabah dengan debt collector pinjol. Jadi mungkin banyak teman-teman mendapatkan WA ya, seperti yang mereka membawakan ayat-ayat tentang untuk kita membayar hutang atau pedihnya siksa yang diterima jika kita tidak bisa membayar hutang. Nah di sini otomatis aku juga menjawab ya, karena ayat dari Al-Quran itu nggak mungkin ada satu sisi saja, pasti ada dua sisi. Nah, jadi di sini aku juga membalas ya. Aku juga mengeluarkan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 279 yang mana bunyinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Oke, jadi bagaimana cara aku dalam menjawab? Silahkan aja disimak videonya ya. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel ini ya. Semoga semakin berkembang lagi ya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa membayar pinjolnya, tetap tenang ya. Yang penting fokus menata hidup kalian ya kan. Kalau pinjol itu gampang kok, tinggal dinego dibayar pokoknya saja, DC-nya pasti mau. Itu pun kalau kalian net bayar. Oke, jadi di sini katanya gini. Jika seseorang memiliki hutang yang belum jatuh tempo dan masih ada sisa harta untuk berkurban, maka ia boleh berkurban, karena ini berdasarkan pendapat Ustadz Ali Masnur yang mengatakan boleh saja berkurban jika ia memiliki hutang dan hutangnya ia belum jatuh tempo. Al-Quran lebih dulu daripada uang riba. Jika Anda sudah tahu pinjam uang online riba, kenapa Anda lakukan? Jangan jadi peminjam yang nggak mau bayar dan berdalih terhadap riba. Dosa dalil itu urusan masing-masing. Katanya sih seperti itu teman-teman ya, karena ini WA dari WA satunya ya, karena WA dari satunya itu aku bilang kepada debt kolektornya kalau uang untuk bayarnya udah habis untuk berkorban ya kan. Jadi dibilang lah kayak gini teman-teman. Oke, lihat aja alurnya seperti apa ya. Nah, ini dia bilang lagi, jika seseorang memiliki hutang yang belum jatuh tempo dan masih ada sisa harta untuk berkorban, maka ia boleh berkorban. Ini berdasarkan pendapat Ustaz Alim Masnur yang mengatakan boleh saja berkorban jika ia memiliki hutang dan hutangnya belum jatuh tempo. Ini katanya seperti copy paste ya. Ini mungkin juga mereka salin dari Google ya kan. Maka di sini aku jawab seperti ini, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surat Al-Baqarah ayat 279. Nah ini sepertinya kata-kata yang di copy mereka dari atas ya. Oke, kita langsung skip aja teman-teman ya, karena kata-katanya sama ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, katanya di sini sama dan itu di copy banyak banget ya. Oke, nah di sini setiap orang punya dosa beda cara ngelakuinnya doang pak. Bayar utang baru berkurban kan. Di sini aku membalas lagi ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Ini sambungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah tadi ya yang 79. Nah, di sini sudah dijelaskan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Nah, itu jelas sekali ya. Mungkin DC-nya merasa tersinggung ya kan. Biar kurbannya halal diterima Allah. Oke, beli hewan kurban dari uang utang katanya. Di sini aku balas kayak gini. Uang gaji kok, bukan uang utang. Uang utang mah udah habis aku bilang. Di sini dia nggak ada balas lagi ya teman-teman. Sebenarnya kalau mereka membawa ayat seperti ini, sebenarnya apa ya? Sebenarnya ayat itu nggak berlaku untuk satu sisi saja ya teman-teman ya, karena berlaku untuk dua sisi. Jadi yang dilarang dari ayat Al-Quran itu sendiri tentunya juga ada dalil lainnya. Nah biasanya DC itu bakalan mengeluarkan cuman yang kira-kira menguntungkan mereka aja ya kan. Seperti jika kita tidak bisa membayar utang, maka itu rohnya bakalan terkatung-katung. Nah seperti itulah kira-kira yang bakalan mereka ini. Walaupun mereka itu bilang benar ya kan, tetapi menurutku sendiri ya, ini menurutku sendiri, jika kita tidak sanggup, dalam artian tidak sanggup lagi dalam membayar hutang, yaitu tunggu-tunggu aja, nanti-nanti aja ya kan. Gak usah kalian paksain harus minjam ini minjam itu, yang ada kalian bakalan susah sendiri. Karena apa? Karena pinjol itu sebenarnya gampang aja sih menurutku ya. Tinggal kalian galbay aja, nanti pasti ditawarin bayar pokoknya aja ya kan. Oh nggak harus pas ini harus bayar ini harus bayar ini. Orang terkadang kalau belum sanggup bayar itu ya karena mereka udah nggak ada uangnya. Itu berdasarkan curhat-curhatan dari teman-teman yang lain ya. Jadi jika aneh aja jika mereka bilang kalau nggak sanggup bayar ya jangan minjam ya kan.
Nah itu ada lagi satu sisi kata-kata mereka ya kan. Misalkan kayak gini, orang minjam karena nggak ada uang ya kan. Nah justru dari orang-orang nggak ada uang ini makanya timbul pinjol-pinjol ini yang menyasar orang-orang yang nggak ada uang ya kan. Nah dua sisinya seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi aku selalu mendoakan ya semoga apapun yang kalian jalankan ya kan, soal kalian mau galbay atau tidak itu terserah masing-masing saja. Ini cara aku dalam menjawab debt kolektornya. Mungkin cara orang beda-beda dalam menanggapinya. Yang penting pesanku tetap fokus dalam menata hidup kalian ya kan, yang mungkin sudah hancur-hancuran dalam membayar pinjol. Oke, terima kasih sudah selalu menonton video ini. Akhir kata atas nama saya admin obrolan pinjol. Nanti di part 2-nya aku bakalan bagi lagi tentang ayat-ayat dengan debt collector pinjol ini. Karena aku diserbu banyak banget dengan ayat-ayat yang mengatakan yang dikasih-kasih sama DC-nya itu. Besok kalian lihat aja di part 2. Terima kasih sudah selalu menonton video ini dan sampai jumpa.